Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joshua Renner Hans Mesoino, NIM 1805, Prodi Rekayasa Keselamatan, kelas Kalkulus Q. Kali ini saya akan menjelaskan materi pekan 9 tentang laju perubahan dan fungsi naik turun konstan. Yang pertama itu aplikasi turunan pada kasus laju perubahan. Di sini kita diberikan contoh, yaitu sebuah kapal tanker mengalami kebocoran dan tumpahan minyak menyebar di lautan dalam bentuk lingkaran yang jari-jari dengan laju konstan 2 m per detik. Seberapa cepatkah luas daerah tumpahan bertambah ketika jari-jari pancaran 70 meter? Baik, yang langkah pertama itu kita gambar dan kita beri lebar besaran yang berupa. Terus kita T sama dengan waktu per detik, R sama dengan jari-jari, A sama dengan luas tumpahan. Langkah kedua, kita identifikasi laju perubahan yang diketahui dan laju perubahan yang akan kita cari. dr per dt menyatakan laju pertambahan jari-jari terhadap waktu yang besarnya diketahui 2 m per detik. Jadi diketahui dr per dt sama dengan 2 m per detik. Langkah ketiga, dA per dt menyatakan laju pertambahan luas daerah terhadap waktu yang akan kita cari, dinyatakan dengan dA per dt garis R sama dengan 70. Langkah ketiga, tentukan persamaan yang mengaitkan kuantitas yang laju perubahannya dicari dengan kuantitas yang laju perubahan yang diketahui. Dari rumus lingkaran diperoleh A sama dengan PR kuadrat. Terus langkah keempat, turunkan kedua sisi persamaan itu terhadap waktu dan selesaikan turunan yang akan memberi laju perubahan yang tidak diketahui. Bila A dan R adalah fungsi dari T, maka kedua sisi dapat diturunkan terhadap T sehingga diperoleh dA per dt sama dengan 2 pi R dr per dt. Langkah kelima, evaluasi turunan di titik yang dimaksud adalah dA per dt garis R sama dengan 70, 2 pi dalam kurung 70 tutup kurung dalam kurung 2 tutup kurung sama dengan 280 pi m kuadrat per detik. Jadi pada saat R sama dengan 70, daerah tumpahan bertambah dengan laju 280 pi m kuadrat per detik. Lalu ada juga contoh yang kedua, yaitu tentang keran air yang bocor membentuk genangan air yang semakin lama semakin melebar dalam bentuk lingkaran yang jari-jarinya semakin bertambah dengan laju konstan 3 cm per second. Seberapa cepatkah luas daerah tumpahan bertambah ketika jari-jari sebesar 35 cm? Step pertama, kita sketsa dan beri lebar besaran yang diperoleh. T sama dengan waktu per detik, R sama dengan jari-jari genangan, A sama dengan luas tumpahan setelah T detik. Step kedua, kita identifikasi laju perubahan yang diketahui dan laju perubahan yang akan kita cari. Caranya kurang lebih kayak contoh soal yang pertama. dr per dt 3 cm merupakan laju pertambahan, dA per dt merupakan laju pertambahan luas terhadap waktu. Step ketiga, kita tentukan persamaan yang mengaitkan kuantitas yang laju perubahannya dicari dengan kuantitas yang laju perubahan yang diketahui. Rumus lingkaran A sama dengan pi R kuadrat. Step keempat, turunkan kedua sisi persamaan itu terhadap waktu dari rumus lingkaran, kemudian kedua sisi diturunkan terhadap waktu. T, dA per dt sama dengan 2 pi R dr per dt. Jika R sama dengan 35 cm, maka genangan air bertambah dengan laju dA per dt sama dengan 2 pi 35 tutup kurung dalam kurung 3 tutup kurung sama dengan 210 pi cm kuadrat sama dengan garis miring second. Dan berikut ada latihan soal. Lalu kita masuk ke materi yang kedua pada pekan 9, yaitu fungsi naik turun konstan. Pertama kita cari tahu dulu definisinya. Misalkan f didefinisikan pada selang tertentu dan x1, x2.
Menyatakan titik pada selang tersebut. F naik pada selang itu jika F dalam kurung X1 tutup kurang dari F dalam kurung X2 tutup kurung untuk X1 kurang dari X2. F turun pada selang jika F dalam kurung X1 tutup kurung lebih dari F X dalam kurung X2 tutup kurung untuk X1 kurang dari X2. F konstan pada selang itu jika F X1 dalam kurung X1 tutup kurung sama dengan F dalam kurung X2 tutup kurung untuk X1 kurang dari X2. Ini merupakan fungsi naik. Gambar pertama itu fungsi naik, yang kedua fungsi turun, dan yang paling pojok itu fungsi konstan. Terus kita masuk ke teorema fungsi naik turun konstan. Yang pertama itu misalkan suatu fungsi kontinu pada selang tertutup A, B dan dapat diturunkan pada selang terbuka dalam kurung A, B jika fx sama dengan 0 lebih dari 0 untuk setiap nilai x dalam kurung A, B, maka f naik pada A, B. Jika fx kurang dari 0 untuk setiap nilai x dalam A, B, maka f turun pada dalam kurung A, B. Fx sama dengan 0 untuk setiap nilai x dalam kurung A, B, maka f konstan pada A, B. Untuk garis singgung yang mempunyai kemiringan positif, terus ada saring singgung yang mempunyai kemiringan negatif, dan garis singgung yang mempunyai kemiringan 0. Sekian dari saya pada pekan 9. Sampai jumpa ke pekan selanjutnya. Terima kasih.